Selama bertahun-tahun, dunia kesehatan kayak punya satu suara soal daging merah. Hindari, kurangi, bahaya. Tapi di sisi lain, ada budaya Mediterania yang umur panjangnya luar biasa dan mereka sesekali tetap makan daging merah. Walau jarang, hanya beberapa kali sebulan dan selalu sebagai bagian kecil dari pola makan yang jauh lebih besar. Ada juga peneliti longevity yang justru bilang protein hewani penting banget buat kesehatan jangka panjang, terutama sejak usia 30-an, karena mulai dari usia ini, resiko kehilangan massa otot atau yang kita kenal sebagai sarkopenia udah mulai diam-diam berjalan. Jadi, siapa yang benar? Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Hari ini kita akan bongkar bareng. Bukan cuma aman atau bahaya, tapi gimana cara makan daging merah yang gak diam-diam memicu peradangan di tubuh kamu. Karena ternyata masalahnya bukan cuma di dagingnya. Ada 3 hal lain yang lebih menentukan dan ini yang sering banget kita lewatin. Mitos terbesar soal daging merah, semuanya sama bahayanya. Jujur ya, ini salah besar. WHO sendiri membedakan 2 kategori. Daging merah utuh kayak sapi, kambing, atau domba yang nggak diolah masuk ke dalam kategori kemungkinan besar meningkatkan resiko kanker, khususnya kanker usus besar. Tapi daging olahan kayak sosis, kornet, bacon, dendeng kemasan itu sudah dikonfirmasi sebagai karsinogen. Beda kelasnya. Bayanginnya gini, daging utuh itu kayak nasi putih biasa. Daging olahan itu kayak nasi yang udah ditambah pengawet, pewarna, dan diasepin sampai gosong. Bahan dasarnya memang mirip, tapi nasib akhirnya beda total di tubuh kamu. Jadi, kalau kamu masih dengar pesan jangan makan daging merah tanpa pembedaan, itu pesan yang udah ketinggalan zaman. Yang penting bukan hindari total, tapi pilih yang mana dan seberapa sering. Tapi, kenapa daging olahan bisa jauh lebih berbahaya? Dan kenapa cara masak bisa bikin daging utuh yang tadinya aman, tiba-tiba berubah jadi pemicu inflamasi atau peradangan? Itu yang bakal kita bahas sebentar lagi. Nah, buat kamu yang nggak puas cuma tahu olahan versus utuh, stay dulu. Karena di level molekuler, ada satu zat daging merah yang bisa diam-diam ngerusak pembuluh darah kamu. Dan ini yang paling sering dilewatin orang. Oke, sekarang kita masuk ke sainsnya. Ada satu nama yang harus kamu kenal, TMAO, singkatan dari trimethylamine N-oxide. Bayangin, TMAO ini kayak asap sisa pembakaran di mesin mobil. Mesinnya tetap jalan, mobilnya bergerak, tapi asapnya bikin udara di garasi jadi kotor pelan-pelan. Lama-lama, dinding garasi rusak. Cara kerjanya gini, daging merah punya kandungan L-karnitin yang tinggi. Pas kamu makan, serangkaian bakteri di usus kamu ngolah karnitin ini melalui beberapa langkah jadi senyawa namanya TMA. Lalu, hati kamu mengubahnya jadi TMAO. Kalau kadar TMAO ini tinggi terus-menerus dalam darah kamu, dia dikaitkan dengan pembentukan plak di arteri, peningkatan kecenderungan pembekuan darah, sampai peningkatan resiko serangan jantung dan stroke. Meski para peneliti masih terus mempelajari seberapa besar kontribusi TMAO secara langsung versus faktor-faktor lainnya. Penelitian dari Cleveland Clinic yang dipimpin oleh Dr. Stanley Hazen sudah konsisten menunjukkan hubungan ini selama lebih dari 1 dekade. Tapi, dan ini bagian pentingnya, kadar TMAO kamu nggak cuma ditentukan oleh seberapa banyak daging yang kamu makan, tapi juga oleh komposisi bakteri di usus kamu. Orang yang dietnya kaya serat dan sayur biasanya punya ekosistem bakteri yang nggak terlalu agresif memproduksi TMA. Artinya apa? Daging merah bukan musuh tunggal. Konteks usus kamu yang menentukan. Dan kabar baiknya, itu bisa kamu ubah pelan-pelan lewat pola makan. Oke, itu tadi soal apa yang terjadi di dalam usus dan pembuluh darah. Sekarang, kita pindah ke yang lebih konkret.
Dan ini yang sering bikin orang kaget. Karena cara kamu masak daging ternyata bisa lebih menentukan resiko peradangan daripada jenis dagingnya sendiri. Kalau kamu sering masak daging dengan api besar sampai pinggirnya hitam, entah itu sate, steak, atau ayam bakar, kamu mungkin lagi bikin sesuatu yang lebih bahaya dari yang kamu kira. Pas daging kena suhu tinggi banget, apalagi sampai ada bagian yang menghitam, itu memicu pembentukan dua senyawa, HCA dan PAH. Singkatnya, ini senyawa yang dalam penelitian laboratorium terbukti bisa memicu kerusakan dan mutasi DNA sel. Mekanisme yang mendasari resiko kanker dan turut memperburuk inflamasi atau peradangan di tubuh kamu. Bayangin gini, daging itu kayak kertas, dan api besar itu kayak setrika yang kepanasan. Kalau kena panas yang sedang, kertas paling cuma kering. Tapi, kalau kepanasan dan kenanya lama, kertas itu bisa jadi gosong, dan senyawa berbahaya di tubuh kamu mulai numpuk. Bagian yang menarik, api kecil, masak lebih lama, dan juga basah kayak ungkep, rebus, atau slow cook, justru menghasilkan senyawa ini jauh lebih sedikit. Jadi, dalam konteks pembentukan senyawa gosong seperti ini, rendang yang dimasak berjam-jam dengan cara basah jauh lebih aman dari sate yang gosong di pinggirannya. Mengejutkan ya? Tapi, gimana sainsnya bisa bikin perbedaan sebesar itu? Itu yang menarik buat kita gali lebih dalam. Buat kamu yang penasaran kenapa cara masak bisa segitu ngefeknya, ada satu mekanisme molekuler yang perlu kamu kenal. Namanya ages. Dan ini bukan cuma soal daging, tapi soal proses penuaan tubuh kamu secara keseluruhan. AGES, singkatan dari Advanced Glycation End Products. Bayangin AGES ini kayak karat. Iya, karat yang muncul di logam yang dibiarkan lembab dan panas berulang. Bedanya, ini terjadi di dalam tubuh kamu, dan protein di jaringan kamu sendiri. Cara kerjanya begini. Pas protein dan gula alami dalam daging bereaksi di suhu tinggi tanpa kelembapan, misalnya di permukaan daging yang dibakar atau digoreng kering, mereka akan membentuk ikatan baru yang nggak gampang diuraikan oleh tubuh. Ikatan ini menumpuk di kolagen kulit dan di pembuluh darah serta otak. Dan dia bisa memicu inflamasi atau peradangan diam-diam yang disebut inflammaging. Inflamasi pelan yang bikin tubuh kamu menua lebih cepat dari yang seharusnya. Penelitian dari Mount Sinai School of Medicine yang dipimpin oleh Dr. Helen Flassara sudah lama menunjukkan bahwa pola masak modern, banyak panggang, banyak goreng, banyak api besar, bisa melipat gandakan asupan AGES dibanding cara masak tradisional yang lebih basah. Dan kabar baiknya, cuma dengan mengubah cara masak, pakai marinade dengan asam dan rempah, masak lebih basah, lebih lambat, kamu bisa nurunin AGES di piring kamu secara signifikan. Inilah kenapa nenek moyang kita yang masak rendang berjam-jam atau sop bening sebenarnya udah punya rumus sehat tanpa mereka sadari. Oke, kita udah ngomong soal apa yang terjadi di dalam tubuh dan cara masak. Sekarang, yang paling praktis, apa yang sebenarnya bisa kamu lakuin mulai dari makan siang besok? Karena ternyata ada beberapa kebiasaan kecil yang efeknya gede banget. Ada satu pola yang konsisten kita lihat pada orang-orang yang makan sehat dan panjang umur, termasuk di blue zone seperti Sardinia di Italia dan Ikaria di Yunani. Mereka sesekali tetap makan daging merah, walaupun jarang, paling banyak beberapa kali sebulan, dan selalu sebagai bagian kecil dari piring yang lebih besar. Dan ini yang membuat perbedaan secara ilmiah. Setiap kali ada daging di piring, selalu ada 3 hal pendamping: sayur berwarna, sumber serat, dan rempah atau bumbu kaya antioksidan. Kenapa? Karena polifenol dari sayur dan rempah punya sifat antiinflamasi yang kuat, dan secara jangka panjang, mereka bisa membantu menjaga tubuh kamu tetap dalam lingkungan yang lebih seimbang dan less pro-inflammatory. Serat dari makanan utuh mendukung bakteri usus baik
yang memproduksi senyawa pelindung yang pada akhirnya juga menjaga dinding usus kamu tetap kuat. Dan rempah seperti kunyit, bawang putih, jahe, mengandung senyawa yang dikenal punya efek antiinflamasi atau anti peradangan dan sudah banyak diteliti. Jadi, sate beberapa tusuk dengan sambal kacang, lalapan, dan lontong itu sebenarnya nggak seserem yang kamu kira. Selama dagingnya nggak gosong dan porsinya juga wajar. Yang lampu kuning itu kalau kamu makan daging sendirian, dalam jumlah besar, tanpa pendamping. Itu baru perlu kita waspadai. Buat kamu yang mau ngerti kenapa kombinasi makanan ini efeknya bisa segitu kuatnya di level biologis, dan kenapa pola makan dengan protein hewani yang seimbang bisa dipertahankan tanpa masalah jantung yang sama, ada satu konsep besar yang perlu kamu pahami. Namanya anti-inflammatory plate. Konsep anti-inflammatory plate ini bukanlah suatu diet yang baru. Ini cara mikir tentang piring kamu sebagai sebuah ekosistem yang saling menyeimbangkan. Bayangin, tubuh kamu kayak kolam ikan. Daging merah itu kayak nambahin pakan ke dalam kolam. Banyak nutrisi, tapi juga bisa bikin air keruh kalau berlebihan tanpa filter. Sayur, serat, dan polifenol itu kayak filter alami yang menjaga airnya tetap jernih. Di level molekuler, sayur berwarna gelap kayak bayam, brokoli, atau kubis mengandung senyawa yang membantu mengaktifkan jalur pertahanan antioksidan di sel kamu. Namanya jalur NRF2. Jalur ini kayak sistem pertahanan dan tameng anti api di dalam sel kamu. Pas dia aktif, sel-sel kamu lebih tahan dan lebih efisien menetralkan senyawa pro-inflamasi dari metabolisme sehari-hari. Serat dari kacang-kacangan dan biji-bijian utuh, dia ngasih makanan buat bakteri usus yang baik. Bakteri ini lalu memproduksi senyawa yang namanya short chain fatty acids, yang bisa membantu menjaga dinding usus kamu tetap kuat. Dinding usus yang kuat artinya lebih sedikit kebocoran senyawa pro-inflamasi ke aliran darah. Jadi, rumusnya bukan jangan makan daging. Rumusnya jangan makan daging sendirian. Setiap kali ada daging di piring kamu, pastikan ada juga pasukan kecil yang siap meredam efek sampingnya. Itu strategi makan yang sebenarnya udah dipakai nenek moyang kita berabad-abad tanpa mereka tahu sainsnya. Longevity tip minggu ini. Mulai dari makan siang besok, setiap kali ada daging merah di piring kamu, coba tambahkan minimal 1 genggam sayur berwarna dan 1 rempah kaya antioksidan. Satu kebiasaan kecil ini, efeknya bakal kerasa selama puluhan tahun. Sebelum kita tutup, kalau kamu mau dapat akses ke daftar jurnal lengkap yang saya rujuk di video ini, plus pengumuman topik selanjutnya yang bisa kamu vote atau kamu request sendiri, kamu bisa join jadi channel member lewat klik tombol join langsung di bawah video ini. Kalau video ini bermanfaat, tolong klik like, subscribe, dan share ke grup WA kamu ya. Coba komen di bawah, gimana cara kamu masak daging selama ini, dan yang paling sering yang mana? Bakar, goreng, atau ungkep? Saya baca komentar kalian satu-satu. Sampai jumpa di video selanjutnya.